Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Riza Umumi dengan NIM 208 kelas 1A Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya akan menceritakan tentang si buruk rupa. Si buruk rupa adalah cerita yang menceritakan tentang seekor itik dan anak-anaknya. Di suatu ketika ada seekor itik yang sedang mengerami telurnya. Namun karena dia lapar, dia meninggalkan telur tersebut untuk mencari makan terlebih dahulu. Tetapi tidak berselang lama, telur-telur itu pun menetas. Tapi tinggal satu butir yang belum menetas. Anak itik pun yang lainnya mengelilinginya dengan heran. Mengapa telur itu pun belum menetas? Tapi tiba-tiba telur itu pun menetas dengan suara yang keras. Anak itik pun yang lain memperhatikan dengan heran. Kenapa dia berukuran besar dan buruk rupa? Induk itik itu pun merasa aneh juga kepada anaknya. Seminggu kemudian induk itik itu pun mengajak anak-anaknya untuk berenang ke sungai. Lalu si buruk rupa pun mengikutinya. Dia sangat pandai berenang. Karena ia pandai berenang, induk itik pun merasa senang. Setelah selesai berenang, induk itik itu pun mengajak anak-anaknya untuk ke tepi sungai. Lalu bertemu dengan induk ayam dan anak-anaknya. Lalu induk ayam pun berkata dengan induk itik tersebut, "Kamu beruntung mempunyai anak-anak yang cantik, kecuali yang satu itu." Dan muka herannya, si induk ayam itu pun memperhatikan dengan sangat jeli. Lalu si anak ayam dan saudara-saudara itik tersebut mengejeknya. Akhirnya dia lari dan mengasingkan diri. Dia merasa sedih dan tidak tahu mau kemana. Dia meninggalkan keluarganya dan pergi sendirian. Burung-burung pun terbang ketika melihatnya. Lalu ia pun pergi ke telaga dan bertemu sekawanan angsa. Angsa tersebut pun mengejeknya. Lalu dia pergi. Di ujung telaga tersebut ada seekor anjing yang menghampirinya. Sampai-sampai anak itik itu pun ketakutan. Setelah memperhatikan anak itik tersebut, anjing itu pun lalu pergi. Dan anak itik itu pun bisa bernapas dengan lega. Karena dia kelelahan, maka dia ingin menginap di sebuah rumah kayu kecil. Namun pemiliknya membolehkan dia menginap asalkan dia bisa bertelur. Karena dia masih kecil, maka dia tidak bisa bertelur. Karena tidak dibolehkan pemiliknya, maka dia pergi. Lalu tiba-tiba dia bertemu dengan seekor kucing. Kucing itu pun mengejeknya dengan semena-mena. Anak itik buruk rupa yang malang, kemana dia harus pergi? Sementara dia melihat angsa-angsa yang cantik terbang ke angkasa. Sedangkan anak itik buruk rupa itu pun hanya bisa melihat angsa-angsa itu terbang dengan menitikkan air mata. Musim dingin telah tiba, butiran salju jatuh dari langit dan angin berhembus sangat dingin menusuk tulangnya. Si anak itik buruk rupa yang malang itu menderita sendirian. Setelah melewati ujian musim dingin, kemudian musim semi pun tiba. Hamparan rumput menjadi hijau, bunga-bunga pun harum, air danau berwarna biru, dan di mana-mana terdengar kicauan burung. Anak itik buruk rupa pun sudah mulai beranjak dewasa. Dia menuju ke sebuah kebun yang besar dan berenang di danau yang airnya sangat jernih. Ada beberapa ekor angsa cantik yang berenang menuju ke arahnya. Anak itik buruk rupa yang sudah dewasa itu menundukkan kepalanya karena dia malu. Tapi setelah bercermin di air, dia terkejut karena sekarang
buruk rupa, tetapi seekor itik yang cantik. Meskipun begitu, dia tidak angkuh dan sombong. Dia justru berenang mendekati teman-temannya. Itulah cerita si buruk rupa. Mungkin pesan yang dapat kita ambil dalam cerita si buruk rupa yaitu janganlah menilai orang dari luarnya saja, karena kesempurnaan itu tidak terlihat dari wajahnya, melainkan dari dalam hati. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak berbuat angkuh dan sombong. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan dalam cerita si buruk rupa. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.